Halo adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama saya, John Herikson Purba. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki pada materi yang ke-12, yaitu tentang perhitungan rangkaian AC atau rangkaian arus bolak-balik. Nah, pada pertemuan ini kita akan memiliki tujuan pembelajaran yaitu satu, bagaimana mahasiswa mampu menghitung rangkaian hambatan pada arus AC. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung rangkaian kapasitor arus AC. Yang ketiga, mahasiswa mampu menghitung rangkaian seri, RL, RC, LC, dan RLC. Dan yang keempat, bagaimana mahasiswa mampu menghitung faktor daya. Langsung saja kita masuk pada rangkaian hambatan pada arus listrik AC atau bolak-balik. Nah, mahasiswa dapat melihat gambar rangkaian hambatan atau resistor pada sumber tegangan AC atau sumber arus AC bolak-balik. Nah, gambar A kita bisa melihat bagaimana bentuk rangkaian tertutup, dan gambar B merupakan bentuk gelombang sinusoidal, dan gambar C merupakan diagram fastor yang bisa mahasiswa lihat. Nah, biasanya besar kuat arus yang mengalir pada suatu hambatan dapat dinyatakan dari perhitungan hukum Ohm, di mana hukum Ohm yaitu I sama dengan V per R, atau V bisa diganti menjadi V max sin WT per R, sama dengan V max per R dikali sin WT. Jika V max per R sama dengan I maksimum, maka I sama dengan I maksimum sin WT. Inilah untuk menghitung besarnya arus tegangan pada rangkaian arus AC. Nah, selanjutnya rangkaian induktor dalam arus AC atau induktor dalam rangkaian yang bersumber arus AC bolak-balik. Maka kita dapat menghitung besarnya arus pada induktor sama dengan I maksimum sin WT dikurang Pi per 2, atau arus pada induktor IL sama dengan I maksimum dikali sin WT dikurang 90 derajat. Nah, kemudian mari kita lihat bagaimana perbedaan fase antara kuat arus dan tegangan pada induktor yang dapat digambarkan pada diagram fastor berikut ini. Nah, kita bisa melihat arah panah pada diagram fastor di mana tegangan pada induktor dan juga arus pada induktor itu berada pada sumbu yang berbeda, sehingga dapat diketahui besarnya reaktansi induktif atau XL sama dengan W dikali L sama dengan 2 pi FL. F itu frekuensi linear, L itu induktansi dari induktor, dan W frekuensi angular atau sudut radians. Sehingga dapat diperoleh XL atau reaktansi induktif sama dengan V efektif per I atau arus efektif. Selanjutnya, mari kita lihat rangkaian kapasitor dalam arus bolak-balik atau arus AC. Nah, bagaimana sebuah kapasitor kita gabungkan ke dalam satu rangkaian tertutup, kemudian diberikan sumber arus tegangan AC. Nah, sehingga besarnya kuat arus listrik yang mengalir dapat kapasitor, kita nyatakan dengan laju perpindahan muatan listrik pada keping kapasitor dengan rumus XC atau reaktansi induktif sama dengan 1 per W frekuensi angular dikali T. T itu menyatakan waktunya. Sehingga 1 XC atau reaktansi induktif sama dengan 1 per 2 pi FC. Nah, ini untuk menghitung besarnya reaktansi induktif ya, atau laju perpindahan muatan dalam sebuah kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik. Nah, selanjutnya kita hitung besar arus maksimum dan juga besarnya reaktansi pada kapasitor dalam arus bolak-balik. Mahasiswa dapat melihat grafik tegangan dan arus dalam fungsi waktu dan juga diagram fasor rangkaian kapasitor murni. Sehingga
Dapat diturunkan rumusnya I efektif sama dengan V efektif per XC. Atau bisa dibalik untuk mencari XC, rektansi kapasitif atau kapasitor sama dengan V efektif per I efektif. Nah, sekarang kita masuk pada rangkaian seri RL. Ya, R itu resistor, L itu induktor. Nah, begitu resistor dan induktor disusun dalam rangkaian seri arus bolak-balik, sehingga dalam gambar dapat kita lihat aplikasi rangkaian yang dihubungkan dan juga gambar simbol yang kita gambar dalam suatu rangkaian. Nah, sehingga diketahui kedua buah bahan yaitu resistor dan induktor untuk mencari tegangan pada rangkaian serinya, maka rumusnya dapat kita hitung V sama dengan I akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Di mana XL tadi kita sudah tahu rektansi induktif pada induktor. Dan R itu tadi kita sudah tahu itu tahanan atau resistansi. Kemudian diakar kuadratkan. Nah, selanjutnya kita akan mencari impedansi. Berapa besar impedansi berdasarkan rumus hukum Ohm bahwa V sama dengan I dikali R dan nilai akar R kuadrat ditambah XL kuadrat merupakan satu jenis hambatan dalam rangkaian AC, itulah yang disebut dengan impedansi. Jadi impedansi atau Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Sehingga untuk mencari fase atau besarnya sudut pasah pada rangkaian seri RL yaitu tangen theta sama dengan VL per VR sama dengan XL per R. Nah, untuk lebih detailnya mari kita coba mengerjakan contoh soal berikut ini. Di mana sebuah induktor dan sebuah induktor dan resistor dihubungkan secara seri dengan induktansi sebesar 0,05 Hz dihubungkan seri dengan resistor 30 ohm, kemudian dipasangkan pada tegangan AC sebesar 100 volt sinus 800 T. Nah, yang ditanya berapa besar rektansi induktifnya, impedansi rangkaian, kuat arus maksimum, beda fase antara arus dan tegangan, dan persamaan arus sesaatnya. Nah, mari kita kerjakan soalnya. Nah, penyelesaiannya dari persamaan tegangan, maka diperoleh bahwa Vmax sama dengan 100 volt dan W sama dengan 800 radian per sekon. Maka langsung saja kita masukkan rumus untuk mencari besarnya induktansi pada kapasitor pada induktor sama dengan XL sama dengan W dikali L sama dengan 800 dikali 0,05 sama dengan 40 ohm. Begitu juga untuk mencari impedansi atau Z, kita masukkan rumusnya dan kita masukkan nilai yang sudah diketahui, maka diperoleh besar impedansi sama dengan 50 ohm. Begitu juga untuk menghitung arus maksimum, kita masukkan rumusnya sehingga dimasukkan nilai lalu diperoleh besar arus maksimum yaitu 2 ampere. Kemudian besar sudut tangen theta atau besar sudut untuk XL per LL sama dengan 1/3 sama dengan 1 atau alfa sama dengan orkotangen 1/1/3 sama dengan 53 derajat. Nah, yang terakhir untuk menghitung besar arus pada rangkaian yaitu I max dikali sin WT dikurang sudut theta sama dengan 2 sin dikali WT dikurang 53 derajat. Itulah besar sudut dan besar arus pada rangkaian. Nah, kemudian rangkaian seri AC, nah, di mana hubungan antara resistor dan kapasitor dalam satu rangkaian disusun secara seri. Nah, hampir sama dengan rangkaian RL tadi dihubungkan seri, sehingga diperoleh besar tegangan sama dengan V sama dengan I dikali akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Nah, begitu juga untuk besarnya impedansi dan sudut tangen, maka dapat kita tuliskan rumusnya. Nah, kemudian contoh soal untuk rangkaian seri RC, dapat adik-adik mahasiswa lihat bagaimana untuk
menghitung dari soal yang diketahui yaitu besarnya kapasitas kapasitor sebesar 5 mikrofarad, kemudian disusun seri dengan besarnya hambatan sebesar 300 ohm, kemudian dengan sumber tegangan sebesar 200 sin 500 T. Maka tentukan reaktansi kapasitif pada kapasitor ya tentunya, kemudian impedansi rangkaian, kuat arus maksimum, beda fase antara arus dan tegangan, dan persamaan arus sesaatnya. Nah, nanti adik-adik mahasiswa coba menyelesaikan tadi contoh soalnya sesuai dengan contoh soal sebelumnya. Nah, berikut langsung saja kita bahas tentang rangkaian seri LC, di mana antara induktor dan kapasitor dihubungkan dalam rangkaian dalam susunan rangkaian seri. Sehingga dapat kita ketahui besarnya VAC atau besarnya tegangan kepada kedua buah bahan benda induktor dan kapasitor, yaitu VAC sama dengan IM dikali atau arus maksimum dikali XL dikurang XC cos WT ditambah 90 derajat ditambah Pi per 2. Nah, selanjutnya kita masuk 3 buah benda, yaitu resistor, induktor, dan kapasitor, kita hubungkan dalam satu rangkaian dalam susunan seri. Nah, pada gambar ini bisa adik-adik melihat susunannya. Kemudian maka kita dapat turunkan rumus untuk mencari besarnya impedansi, yaitu Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat, di mana impedansi rangkaian seri RLC dan XL reaktansi induktif, XC reaktansi kapasitif, dan R adalah hambatan. Nah, bagaimana untuk menghitung besarnya tegangan pada masing-masing benda, yaitu VR pada resistor, tegangan VL pada induktor, dan VC pada tegangan pada kapasitor. Nah, sehingga dapat kita gabungkan untuk mencari tegangan pada ketiga atau tiga benda tersebut atau V total sama dengan akar VR kuadrat ditambah VL dikurang VC tutup kurung kuadrat. Sehingga sudut tangen dapat kita hitung sebesar tangen alfa, tangen theta sama dengan VL dikurang VC per VR. Sehingga untuk menghitung besarnya frekuensi resonansi. Nah, jika ditanya frekuensi resonansi, maka F sama dengan 1 per 2 pi akar kali akar 1 per LC. Nah, coba kita mengerjakan tugas latihan ini di kertas, kemudian nanti adik-adik mahasiswa mengumpulkan hasil lembar jawabannya di learning yang sudah disediakan. Semoga bisa memahami materi ini dan mencoba mengerjakan soal-soal latihan lebih banyak lagi. Demikian pertemuan kita pada minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.